Oke, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, Jinshi telah mengumumkan bahwa pemeriksaan pos akan segera dimulai, dan gelombang suara tikus menelan emas telah diaktifkan. Dua orang yang pertama yang melewati pos pemeriksaan adalah Hunya dan Huncheng yang berasal dari gerbang transformasi tulang. Setelah memberi salam kepada Jinshi, Douji putih pucat dengan kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Ketika mereka berdua melesat seperti petir bergegas menuju tangga batu, gelombang suara segera bergema membuat wajah mereka menjadi pucat saat bertahan. Beberapa saat kemudian, tubuh mereka menegang, darah dimuntahkan ketika mereka berdua terbang mundur, akhirnya mendarat di panggung. Gagal, Jinshi menggelengkan kepala dan perlahan berkata, "Siapa yang berikutnya?" Tatapan Jinshi melayang dan sekali lagi bertanya. 4 orang lainnya melangkah. Dari kelihatannya, sepertinya mereka berencana menggunakan jumlah untuk menerobos paksa. Namun tak lama setelah mereka menaiki tangga batu, 2 orang di depan dikirim terbang mundur oleh gelombang suara, sementara yang 2 lagi, sudah jelas mereka telah menderita luka serius. Gagal selanjutnya. Jinshi mengangkat tangannya melirik orang-orang yang hadir. Feng Qing'er berdiri dari tempat duduknya, kemudian berjalan ke arah Jinshi. Feng Qing'er dari Pavilion Angin Petir menyambut tetua Jinshi. Guru telah mengatakan kepadaku untuk mewakilinya mengirimkan salamnya sebelum aku pergi. Jinshi tersenyum samar ketika mendengar ini. Bantu aku berterima kasih kepada Lei Zunje atas perhatiannya. Aku akan menuju Pavilion Angin Petir untuk bertemu dengannya jika ada peluang di masa depan. Mulai. Jinshi melambaikan tangannya. Peng, tubuh Feng Qing'er tiba-tiba bergetar. Dia segera berubah menjadi garis perak yang melesat ke arah puncak gunung dengan kecepatan yang menakutkan. Gerakan 3000 petir diaktifkan ke level tertinggi. Beberapa bayangan muncul di langit. Bayangan segera hancur di bawah gelombang suara yang menyebar. Suara angin kencang muncul di ujung tangga batu yang jauh. Segera, tubuh Feng Qing'er yang melompat dan mendarat di atas batu. Ya, dia adalah orang yang pertama melewati pos pemeriksaan. Selanjutnya, Tang Ying dari Pavilion 10.000 pedang. Setelah memperkenalkan diri pada Jinshi, dia menampar pedang di punggungnya dan secara otomatis terbang keluar. Akhirnya, pedang itu tergantung di depannya. Jari-jarinya menekan tanah dan tubuhnya dengan lembut mendarat di atas pedang. Melambaikan lengan bajunya, pedang segera menembak ke depan seperti meteor. Pada saat yang sama, aura pedang tajam melonjak keluar dari tubuhnya, muncul seperti lotus pedang warna biru membungkus seluruh tubuhnya. Dia akhirnya mampu dengan paksa menerobos gelombang suara dalam waktu kurang dari 3 menit. Selanjutnya, Wang Chen dari Pavilion Musim Semi Kuning. Setelah memperkenalkan diri pada Jinshi, tatapannya segera menatap 2 orang di puncak gunung. Dengan tawa, douji hitam gelap dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya, kemudian membungkusnya seperti bola hitam. Gelombang suara menyerang, namun Wang Chen mengandalkan douji yang kuat untuk menahan gelombang dengan paksa. Bola hitam gelap sekali lagi menembak, akhirnya itu berbalik di udara dan mendarat di puncak gunung dengan tawa yang keras. Selanjutnya, Mu Qingluan dari Pavilion Bintang Jatuh menyapa tetua Jinshi. Wajah Jinshi mengungkapkan senyum ketika berkata, "Ucapan Nona Qingluan benar-benar menjadi lebih manis. Saat itu, klanmu memintamu untuk menjadi murid Feng Junje. Dari kelihatannya, itu keputusan yang cukup bagus." Feng Junje? Xiaoyan tiba-tiba terkejut. Mu Qingluan sebenarnya murid Feng Junje? Tujuan dia ke dataran tengah untuk menemukan Feng Junje. Sekarang, dia tiba-tiba dapat memperoleh beberapa informasi mengenai orang ini. Sementara Xiaoyan terkejut di hatinya. Kaki Mu Qingluan sudah melangkah ke tangga batu. Setelah itu dia terus naik. Ketika gelombang suara melonjak dari semua arah, burung yang jelas memotong dengungan dengan lembut dipancarkan dari mulutnya. Dalam sekejap, nada di seluruh formasi gelombang suara menjadi kacau. 10 menit kemudian, dia sudah naik ke puncak gunung. Gelombang suara yang bisa menyakiti jiwa sepertinya sama sekali tidak berguna melawannya. Selanjutnya, Jinshi tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika melihat Mu Qingluan dengan mudah mencapai puncak gunung. Xiaoyan menghembuskan napas sebelum dia mengangkat dagunya ke arah Nalan Yanran.
Junior Xiaoyan ini memberi salam kepada tetua Jinshi. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan hormat. Xiaoyan? Mata Jinshi menyipit sedikit setelah mendengar nama ini. Tidak disangka bahwa dia datang ke tempat ini. Formasi suara akan menguat mengikuti peningkatan jumlah orang. Apakah kamu yakin membawa orang lain? Mata Jinshi melirik Nalan Nianran di belakang Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan dapat menjawab, Nalan Nianran di belakangnya mulai berbisik ragu. Mengapa kamu tidak pergi sendirian? Membawaku bersamamu terlalu banyak beban. Ikuti saja aku, anggap itu sebagai hadiah untuknya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan perlahan berjalan ke tangga batu. Hadiah untuk guru ya? Nalan Nianran segera menghela napas, mengangkat kakinya. Dia mengikuti Xiaoyan menuju tangga batu. Setelah Xiaoyan dan Nalan Nianran melangkah ke depan hampir 100 meter, gelombang suara akhirnya turun dari langit seperti badai. Tubuh Xiaoyan dan Nalan Nianran menegang pada saat bersamaan. Xiaoyan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik, sementara Nalan Nianran dengan erat mengatupkan giginya. Detik berikutnya, gelombang suara semakin kuat. Wajah Nalan Nianran sangat pucat saat ini. Matanya berangsur-angsur menjadi buram melihat sosok di depannya. Itu masih luar biasa stabil di tengah gelombang suara. Sudut mulutnya menunjukkan kepahitan. Dia memikirkan masa lalu yang jauh ketika dia menggunakan status angkuhnya secara paksa membatalkan pertunangan dengan klan Xiao. Dalam pertemuan mereka sekarang, kekuatan di depannya benar-benar telah jauh melampaui dirinya. Awalnya dia berpikir setelah meninggalkan kekaisaran Jama, dia dan Xiaoyan akan terpisah. Namun dia tidak menduga bahwa orang yang akan melangkah maju dan menyelamatkannya ketika dia bertemu dengan bahaya sebenarnya adalah sosok di depannya. Nalan Nianran menggigit bibir bawahnya, seutas darah merembes keluar. Awalnya dia memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat yang paling intim dengan orang ini. Sayangnya, beberapa penyesalan yang tersisa jauh di dalam hatinya menyebar seperti ular berbisa, menyebabkan kepahitan di sudut mulutnya menjadi lebih padat. Akhirnya, doce yang membungkus tubuhnya semakin menipis dan perlahan menghilang. Tubuh Nalan Nianran tiba-tiba berhenti. Dia mengeluarkan seteguk darah segar. Matanya dengan cepat berubah gelap dan tubuhnya jatuh seperti layang-layang yang talinya putus. Maaf, aku sudah melakukan yang terbaik. Nalan Nianran perlahan menutup matanya. Suara lirih terdengar lembut di hatinya. Sementara itu, di puncak gunung, Feng Qing'er menggelengkan kepalanya. Suaranya samar mengejek terdengar. Bertindak sombong, merugikan orang lain dan dirimu sendiri. Orang ini cukup kuat. Dia belum mengungkapkan kemampuan sejatinya. Tang Ying ragu sejenak sebelum berbicara. Kamu benar-benar berpikir terlalu tinggi dari bocah ini. Wang Chen meringkuk mulutnya dengan dingin tertawa. Itu mungkin tidak benar. Orang ini mungkin masih muda, tapi bahkan aku tidak bisa melihatnya. Selain itu, dia mampu melarikan diri dari tangan Fei Tian. Mu Qingluan di samping menutup mulutnya dan tertawa. Peng, suara petir tiba-tiba bergema di tangga batu, sementara keempat orang itu sedang berbicara. Segera mereka melihat tubuh Xiaoyan tiba-tiba hancur di bawah gelombang suara. Ketika dia muncul, dia sudah berada di belakang Nalan Nianran, mengulurkan tangannya dan memegang pinggangnya. Gerakan 3000 petir? Itu benar-benar seperti yang dikatakan oleh rumor. Mu Qingluan segera berbicara dengan terkejut ketika dia melihat bayangan yang menghilang. Dia hanya pencuri kecil. Feng Qing'er melirik acuh tak acuh pada Mu Qingluan. Pencuri kecil tidak akan dapat melarikan diri dari tangan kepala Papilium Angin Petir Utara, Fei Tian. Mu Qingluan tidak merasa sedikit pun takut pada Feng Qing'er. Sebaliknya, dia meringkuk mulut kecilnya dan tertawa pelan. Sementara itu, Xiaoyan memeluk pinggang Nalan Nianran di depan mata semua orang. Tubuhnya berhenti di udara saat tatapannya terfokus pada tikus menelan emas. Gunakan sisa ducimu untuk menutupi telingamu. Aku telah mengatakan bahwa aku akan membimbingmu melintasi formasi. Nalan Nianran ragu sejenak ketika dia melihat desakan Xiaoyan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menggunakan ducinya yang tersisa untuk menutupi kedua telinganya. Detik berikutnya, mulut Xiaoyan berdenyut dan wajahnya berubah menjadi merah. Sesaat kemudian dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengaum.
Segera raungan petir seperti singa dan harimau tiba-tiba muncul di langit. Bahkan raungan ini berisi raungan naga yang aneh. Itu dengan keras bertabrakan dengan gelombang suara dari tikus menelan emas dan menghancurkannya. Adegan ini menyebabkan orang-orang di peron dan puncak gunung langsung menjadi tercengang. Bahkan Xiaoyan sendiri terkejut. Dia tidak pernah menemukan manfaat seperti ini selama pertarungan dengan manusia. Aura naga ini tampaknya lebih berbahaya bagi binatang sihir. Tatapan Xiaoyan sejenak menyapu sekeliling tangga batu, di mana keganasan pada tikus menelan emas benar-benar telah menghilang. Xiaoyan memeluk pinggang Nalan Yanran. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya bergerak. Memeluk pinggang Nalan Yanran dan bergegas ke puncak gunung tanpa ada penghalang. Pada saat ini, platform dan puncak gunung benar-benar diam. Tidak ada yang menduga bahwa Xiaoyan akan memilih metode paling ganas untuk menerobos. Jinxi yang tertegun sejenak setelah melihat tikus menelan emas yang telah lelah tanpa sadar tertawa. Kalian memiliki kurang dari setengah jam. Sosok manusia buru-buru berjalan ke depan setelah mendengar kata-kata Jinxi. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke tangga batu. Sementara itu, di puncak gunung, Xiaoyan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya, menyerahkannya pada Nalan Yanran. Kemudian dia mengalihkan tatapannya pada Mucing Luan. Nonamu, bolehkah aku tahu apakah aku dapat mengobrol secara pribadi denganmu? Jelas Xiaoyan ingin menanyakan informasi tentang Feng Junje. Dari percakapan mereka, Mucing Luan tahu bahwa Xiaoyan adalah murid dari sahabat lama gurunya. Namun karena Feng Junje suka bepergian, Mucing Luan menyarankan pada Xiaoyan agar datang ke Papilium Angin Petir Timur 3 bulan kemudian. Karena disitulah diadakan pertemuan besar dari 4 papilium, Feng Junje pasti hadir di sana. Meskipun awalnya Xiaoyan terkejut, dia masih mengangguk. Walaupun dia musuh papilium angin petir, dia harus bertemu dengan Feng Junje. Xiaoyan baru saja selesai berbicara dengan Mucing Luan. Namun di atas puncak gunung sudah ada 3 orang. Bukankah sekarang mereka ada 9 orang? Setelah menyisihkan 2 tempat untuk suku tikus menelan emas, dengan kata lain, ada 1 orang di antara mereka yang akan kehilangan kesempatan untuk masuk kolam darah. Tantangannya sudah berakhir. Jinxi melirik orang-orang di Veron. Dia melambaikan tangannya dan beberapa orang kuat dengan tubuh manusia dan kepala tikus berjalan keluar menyegel tangga batu. Setelah itu dia melintas dan muncul di puncak gunung. "Ikuti aku," Jinxi berkata sambil melangkah. Xiaoyan dan lainnya buru-buru mengangguk dan dengan cepat mengikuti di belakang. Beberapa saat kemudian mereka perlahan mendaki lereng yang curam. Di depan mereka, gunung berapi yang sangat luas, gumpalan kabut panas yang berisi racun api berulang kali dilontarkan. Di tengah gunung berapi ini, ada kolam kecil yang berukuran 4 meter. Itu adalah kolam darah mata surgawi. Kalian semua harus ingat, kolam darah surgawi mengandung racun api yang sangat padat. Oleh karena itu, kalian tidak dapat tinggal di sini terlalu lama. Jinxi menunjuk ke kolam di tengah gunung berapi dan dengan samar berbicara. Selain itu, ada 9 dari kalian. Dengan kata lain, salah satu dari kalian tidak akan dapat masuk. Kalian harus memutuskan siapa yang tidak bisa masuk. Jinxi tidak peduli dengan reaksi mereka. Dia baru saja akan berbaling, namun langkahnya tiba-tiba berhenti. Matanya beralih pada Xiaoyan dan berkata, "Ikuti aku." Semua orang yang hadir, termasuk Xiaoyan, segera terkejut. Mereka melemparkan tatapan yang tidak biasa pada Xiaoyan. Xiaoyan mengikuti Jinxi sebelum berhenti pada sebuah papilium batu. Di sana, Jingu, orang yang pernah bertemu dengan Xiaoyan di pintu masuk labirin, telah menunggu. Jinxi tersenyum ke arah Xiaoyan dan berkata, "Anak kecil, apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu?" Xiaoyan terdiam sesaat. Dia langsung bertanya, "Apakah karena cedera dalam?" tetua Jinxi. Jingu di sisi lain tertawa keras dan berkata, "Lihat, aku sudah mengatakan bahwa orang ini bukan alkemis biasa." Jinxi perlahan berbalik. Mata awalnya yang tenang telah menjadi sangat tajam. "Kamu dapat mengatakan bahwa aku menderita luka dalam. Apakah kamu yakin kamu bisa mengobatinya?" Xiaoyan ragu sejenak sebelum duduk di depan meja batu. Setelah itu dia meraih tangan Jinxi. Kekuatan spiritual dengan cepat memasuki tubuhnya. Racun api telah masuk ke tubuh dan meresap jauh ke dalam tulang. Sangat sulit untuk mengusirnya. Ekspresi Jinxi dan Jingu menjadi sangat suram ketika mendengar Xiaoyan. Namun meskipun sangat sulit untuk dikeluarkan, itu tidak sepenuhnya tanpa solusi.
Xiaoyan menambahkan. Meja batu di depan Jinzi segera retak ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Matanya memanas saat dia menatap Xiaoyan. Kamu, Tuan Xiaoyan mampu mengusir racun api di tubuhku? Xiaoyan tersenyum tetapi tidak menjawab. Selama kamu benar-benar dapat mengusir racun api ini, aku akan memberimu kesempatan yang menjamin kemajuanmu dan sukses menerobos level Douzong. Mata Xiaoyan juga menjadi sangat panas. Dia tidak ragu-ragu karena kata-kata berat diucapkan dari mulutnya. Sepakat. Kemudian Jinzi menceritakan bahwa jika sebenarnya bukan kolam darah surgawi harta utama di pegunungan mata surga, melainkan bagian terdalam kolam darah. Jika Xiaoyan bisa masuk ke situ, ada energi murni di sana yang bisa membuat dia menerobos level Douzong. Dengan api surgawi di tubuhnya, racun api di sana bukanlah ancaman baginya. Xiaoyan merenung sejenak sebelum berkata, baiklah, aku hanya akan membantu tetua mengusir racun setelah aku berhasil keluar dari kolam darah surgawi. Ada penghalang ruang yang ditempatkan oleh suku tikus menelan emasku di bagian bawah kolam darah surgawi. Kamu harus bergantung pada benda ini untuk masuk. Jinzi berkata. Xiaoyan meraih benda itu dan meliriknya. Itu adalah tengkorak tikus warna keemasan. Kemudian dia berdiri dan menengkupkan kedua tangannya sebelum berbalik. Sementara itu, 8 sosok berdiri di lereng dekat muara gunung berapi. Sebuah argumen sedang terjadi. Kalian semua harus berhenti bertengkar. Hanya ada 8 tempat, namun ada 9 dari kita di sini. Siapa yang paling lemah harus menarik diri secara sukarela. Bagaimana menurut kalian? Seorang pria berpakaian putih menyapu pandangannya sebelum pada Nalanyaneran. Nalanyaneran mengerutkan alisnya, tangannya mengusap purba putih di pelukannya. Sangat sulit bagiku untuk mencapai tempat ini dengan kekuatanku, namun karena dia telah membawaku ke sini dengan susah payah, tidak mungkin bagiku untuk berhenti. Hanya Xiaoyan yang bisa membuatku berhenti, tetapi kamu tidak bisa. Kamu hanya meminjam kekuatan orang lain. Kemampuan apa yang kamu miliki? Pria berpakaian putih dengan dingin tertawa. Wajah Nalanyaneran berubah dingin ketika dia mendengar ini. Douqi dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Namun sebelum dia bisa menyerang, tangan Xiaoyan dengan lembut mendarat di pundaknya. Izinkan aku. Xiaoyan tersenyum sedikit pada Nalanyaneran. Setelah itu dia perlahan melangkah maju menatap pria berpakaian putih. Apakah menurutmu lebih baik baginya untuk mundur? Ekspresi pria berpakaian putih menjadi agak jelek ketika dia melihat Xiaoyan muncul. Awalnya dia tidak akan sampai di sini jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Haruskah dia tidak menyerahkan tempat ini? Xiaoyan memiringkan kepalanya. Dia melangkah ke depan dan suara petir teredam muncul. Segera tubuhnya muncul di depan pria itu. Tinjunya seperti petir merobek udara dan dengan keras menabrak dada pria itu. Seteguk darah segar mengudah saat tubuh pria itu terbang mundur. Dia segera bertabrakan dengan batu besar yang hancur berkeping-keping. Bukankah jumlah orang sudah tepat sekarang? Apakah kamu baik-baik saja? Nalanyaneran kaget saat melihat wajah senyum Xiaoyan. Dia tiba-tiba merasakan ujung hidungnya berair. Perasaan dilindungi oleh seorang pria sepertinya berbeda dari perasaan yang diberikan oleh Yun Yun padanya. Ini... Sudut mulut Nalanyaneran tanpa sadar mengejek diri sendiri. Apakah ini dianggap menuai apa yang aku tabur? Suara lembut dan tak terdengar keluar dari mulutnya. Langkah kakinya berhenti sejenak sebelum dia berjalan berdampingan dengan Xiaoyan menuju puncak gunung. Detik berikutnya, suara gemuruh yang menggetarkan jiwa tiba-tiba terdengar dari langit yang membuat semua orang yang hadir terkejut. Apakah kolam darah akan segera muncul? Kegembiraan muncul di mata kelompok Xiaoyan ketika mereka melihat perubahan yang tak biasa di langit. Sekarang adalah waktu yang terbaik untuk masuk ke kolam darah, silahkan bergerak. Sosok Jinzi melayang dari tempat yang jauh sebelum akhirnya mendarat. Ada 2 tikus besar menelan emas di belakangnya. Kegembiraan langsung melintas di mata Peng Qing'er dan lainnya. Tubuh mereka bergerak, melepaskan kecepatan terbaik mereka menuju mulut gunung berapi. Apakah itu kolam darah surgawi? Jari-jari Xiaoyan ditekan ke tanah, dan dia bergegas sambil menarik Nalanyaneran bersama. Dia segera kebetulan berhasil melihat Peng Qing'er dan lainnya menyerang ke dalam kolam darah, memancarkan suara cipratan saat mereka masuk. Kamu harus masuk, meskipun kamu belum mencapai puncak level Douhuang. Berendam di dalamnya akan tetap bermanfaat bagimu. Nalanyaneran mengangguk sedikit, setelah itu dia berbisik pada Xiaoyan.
Terima kasih banyak. Jika kamu ingin menemukan guru di masa depan, kamu mungkin bisa menuju sekte bunga. Nalanyaran tidak menunggu Xiaoyan menanyakan lebih detail. Tubuhnya bergerak dan dia terjun ke kolam darah seperti putri duyung. Sekte bunga? Xiaoyan terkejut ketika dia melihat punggung Nalanyaran menghilang. Dia tidak punya waktu untuk merenungkan tentang bagaimana Yunyun berhasil berinteraksi dengan paksi tersebut. Namun demikian, dia mengingatnya di dalam hatinya. Tubuhnya melompat ke depan dan mendarat ke dalam kolam darah dengan suara keras.